Shalom dan selamat bertemu kembali dengan saya pada hari ini dalam ruangan renungan sentapan firman Tuhan 17 hari bulan 7 2021 Sabtu dalam minggu biasa ke-15. Bahan renungan kita pada hari ini Injil Matius bab 12 ayat 14 hingga 21. Mari kita mulai dengan tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak akan terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, tentu banyak di antara kita punya cara berbeda-beda merenungkan dan menanggapi firman Tuhan yang kita renungkan, seperti mendengar renungan firman Tuhan. Ada yang suka dengar bahasa-bahasa atau kiasan-kiasan bahasa yang luar biasa yang hanya ditemui dalam penulisan berita-berita atau cerita. Tetapi ada juga seperti orang kampung tidak paham apa yang dikatakan seumpamanya itu. Ada dua perkara yang menarik perhatian saya sebelum meneruskan perkongsian ini, yaitu pertama, saya tertarik dengan sikap seseorang yang sebelum membaca firman Tuhan atau merenungkan apa-apa saja seperti audio atau video ini, ia berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan berbicara padanya apa yang Tuhan mahu bicarakan lewat daripada renungan yang ia dengarkan daripada audio atau video tersebut. Dan kedua, saya tertarik dengan pasanan atau penegasan oleh Pastor Tony Blakon yang pemberi renungan di dalam audio Ambon Godeti yang dari Indonesia, yang menyuarakan supaya menghormati bila mendengar renungan. Jangan mendengar renungan atau firman Tuhan sambil sedang di dalam sarapan atau sedang limpang-limpang atau berbaring ataupun mahu memulakan tidur. Apapun baik kalau dimulai dengan doa, karena bila kita berdoa dalam keadaan bersama Tuhan, Tuhan senang mahu mengatakan sesuatu kepada kita. Baiklah, mari kita kembali di dalam petikan firman Tuhan yang baru sebentar tadi kita dengar, di mana di dalam petikan yang kita dengar sebentar berlalu tadi, Tuhan mahu kita menumpukan perhatian
dan renungan kita kepada Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus sebenarnya bagi kita pada masa ini? Walaupun kisah petikan ini berlaku pada zaman Yesus atau ditulis pada zaman kuno Kristiani, tetapi kebenarannya pada kita di masa ini, malahan di saat ini. Bagi saya, Tuhan mahu menegur sikap kita yang selalu mahu menang-menang. Apakah Yesus di dalam petikan yang kita dengar sebentar tadi, apakah Yesus angkat senjata mahu berperang dengan orang-orang Farisi yang bersekongkol mahu membunuhnya? Tidak, bukan. Malahan Yesus keluar dari pemusuhan itu, dan malahan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus diberikan anugerah kesembuhan dari banyak perkara. Dalam petikan ini juga, Tuhan Yesus bukanlah orang yang suka memaki hamun dan suka berteriak, atau seperti yang kita dengar, Tuhan Yesus bukanlah yang suara yang berteriak-teriak di tengah jalan atau di mana yang dilaung-laungkan. Malahan di keseluruhan petikan ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah hukum cinta kasih, di mana yang kita dengar, pelita yang pudar cahayanya tidak dipadamkan, dan bulu yang terkulai patah tidak akan diputuskan. Pindik kata saranan untuk kita lewat dari petikan ini ialah kita selalu membaik pulihkan diri atau mengilak daripada perasaan ataupun daripada permusuhan di antara sesama kita atau kepada siapapun. Dan malahan kita harus selalu mohon kesembuhan dan rahmat, kekuatan dan kedamaian di dalam menghadapi segala kesusahan, terutamanya di dalam pandemik COVID-19 ini. Dan berusahalah mawas diri dari segala percobaan dan godaan. Malahan marilah kita mengamalkan cinta kasih sesama dan sering mendukung dan menghormati antara satu sama yang lain, dan teruslah berdoa untuk gereja dan sesama di mana-mana. Ramai di antara kita pada masa ini sudah lama tidak ke gereja dan berdoa bersama-sama karena permasalahan yang kita hadapi bersama, yaitu pandemik COVID-19 yang telah melanda bukan saja seluruh dunia, malahan di semua tempat, terutamanya di daerah kita sendiri di Membakut ini. Dan semoga dengan hukum cinta kasih yang Yesus ajarkan kepada kita, dan dengan bersama doa-doa seharian kita, kekal mempersatukan kita sekalian. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga dengan kita merenungkan pembacaan yang kita dengar hari ini, sekali lagi mau meneguhkan dan memperingatkan kita supaya kita dijauhi daripada segala sengketa, dan agar kita selalu berpaut kepada Tuhan Yesus dan mohon kekuatan daripadanya, dan agar apapun permasalahan di mana di antara kita saudara dan saudari kita tidak lagi bersuam muka seperti sedia kala sebelumnya pandemik ini. Namun semoga dengan semangat
cinta kasih sesama, dan doa bersama. Kita kekal di dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus, dan kita kekal di dalam rahmat cinta kasih-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.